Belum lama ini, pemain bintang Manchester United Cristiano Ronaldo membuka borok setan merah. Di wawancara jurnalis Talk TV Piers Morgan, CR7 menyampaikan masalah-masalah yang ada di tubuh setan merah. Di sisi lain, Manchester United pun segera memberikan respons mengenai hal itu. Kabarnya, CR7 yang juga menjadi bagian dari masalah United akan didepak dari klub. Manajer United Erik ten Hag yang sampai harus menunda liburannya sudah membuka peluang agar Ronaldo bisa segera angkat kaki dari Theater of Dream. Well, sebetulnya masalah di MU bukan cuma Ronaldo. Ada beberapa masalah yang masih ada dan harus segera dituntaskan oleh Manchester United. Apa saja masalah tersebut? Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Cristiano Ronaldo adalah bagian dari masalah di tubuh MU. Sorry to say untuk para penggemar CR7, memang begitulah keadaannya. Dalam laporan Goal, Ronaldo menjadi salah satu biang masalah di tubuh Manchester United. Betul bahwa pria kelahiran Funchal, Portugal itu merupakan pemain bintang dan legenda di tubuh Manchester United. Tapi kalau ia justru menjadi sumber masalah ya, mau bagaimana lagi? CR7 beberapa kali menunjukkan sikap yang tidak etis. Misalnya ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, belum juga laga selesai, Ronaldo main nyelonong begitu saja masuk ke ruang ganti. Tindakan itulah yang akhirnya bikin Ten Hag harus mengambil sikap. Abang GOAT pun dicoret dari skuad untuk laga melawan Chelsea. Ronaldo sebagai seorang pemain juga kerap tampil mengecewakan. Di Liga Inggris, Ronaldo baru mencetak 1 gol saja. Padahal ia dimainkan di 10 laga United. Di Liga Eropa, Ronaldo juga hanya mencetak 2 gol dari 6 laga. Ketika di atas lapangan pun, Ronaldo tidak memberi contoh yang baik. Ia sebagai senior memimpin dengan cara yang buruk, plus penampilannya yang juga tidak baik. Wajar kalau ujungnya Ten Hag membiarkan Ronaldo minggat dari Old Trafford. Ternyata masalah Cristiano Ronaldo ini ada turunannya. Wawancaranya dengan Piers Morgan membuka borok Manchester United lainnya. Salah satunya soal training ground atau tempat latihan Manchester United. Ronaldo dalam wawancaranya itu mengkomplain kondisi training ground di Manchester United, dalam hal ini Carrington. Soal itu Ronaldo tidak sepenuhnya salah. Carrington memang sudah lama dianggap tertinggal dengan klub Liga Primer Inggris lainnya. Leicester City saja punya tempat latihan yang mewah. Bahkan tempat latihan The Fox menjadi salah satu yang terbaik di Eropa. Tidak hanya The Fox, Liverpool yang sudah menggunakan pusat pelatihan AXA juga mendapat fasilitas lebih baik. Manchester City, tak usah ditanya lagi. Keseriusan Sheikh Mansur membangun The Citizen terbukti dengan infrastruktur latihan di sekitar Etihad Stadium yang mewah. Sebelum Ronaldo, mantan pemain Manchester United Gary Neville juga pernah mengkritik training ground MU. Dilansir Mirror, mantan pelatih Valencia itu mengatakan Manchester United harus membangun tempat latihan baru. Kami terpukul karena meninggalkan The Cliff, tapi kami sekarang memiliki tempat latihan yang berada di belakang tempat latihan lainnya. Selain masalah infrastruktur dan itu menjadi tanggung jawab manajemen, ada pula masalah di dalam skuad MU. Salah satunya lini depan yang tumpul. Masalah ini Erik ten Hag lah yang harus menyelesaikannya, apalagi nanti jika benar-benar ditinggal Cristiano Ronaldo. Semua masalah besar adalah garis depan. Kami tidak memiliki banyak pemain yang tersedia di paruh musim. Kami harus meningkatkan itu. Ten Hag benar, sejauh ini ia lebih sering mengandalkan Marcus Rashford. Di bangku cadangan hanya ada Anthony Martial yang bisa berperan sebagai penyerang tengah. Untuk menyiasati itu, selama paruh musim ini Ten Hag membuat tim penyerangan United lebih cair dan dinamis. Dengan kata lain, gol tidak hanya berasal dari penyerang tengah. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu.
MU sering gagal mengkonversi umpan menjadi gol. Tak pelak mereka memang membutuhkan pemain yang bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Kabarnya United mengincar beberapa nama, termasuk Victor Osimhen dari Napoli. Manchester United tidak hanya harus mempunyai amunisi baru yang sesuai dengan visi Erik ten Hag, namun MU juga harus membersihkan geladak. Pastikan tidak ada penumpang gelap yang hanya mau dibayar tapi minim kontribusi. MU sudah melepas beberapa pemain seperti Alex Telles dan Eric Bailly. Namun lebih dari itu masih ada penumpang-penumpang gelap lainnya. Misal Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe dan Phil Jones. Nama-nama tadi tercatat masih berstatus pemain MU. Tapi apa kamu pernah melihat nama-nama tadi masuk dalam daftar setiap United bermain? Bersih-bersih pemain ini juga penting sebab Ten Hag toh juga menginginkan skuad yang ramping. Apakah ini akan dilakukan? Kita lihat saja nanti di bulan Januari. Bruno Fernandes sebetulnya juga jadi masalah di tubuh Manchester United. Namun masalah yang tidak harus disingkirkan, karena pemain Portugal itu masih sangat layak untuk bermain di Manchester United. Tinggal bagaimana Erik ten Hag harus bisa memberikan peran yang sesuai untuk Bruno. Belakangan ini gol dan assist dari pemain Portugal itu menurun, tapi ia tetap menjadi pusat kreativitas United. Bruno Fernandes juga menjadi pemain yang bertanggung jawab dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ia kerap mengarahkan pergerakan satu timnya. Bruno Fernandes juga salah satu pemain yang paham dengan filosofi menekan ala Erik ten Hag. Pelatih berpaspor Belanda itu mungkin harus mematenkan ban kapten kepada Bruno Fernandes. Baginda Harry Maguire juga menjadi salah satu biang masalah di tubuh Manchester United. Penampilannya yang kadang jelek banget membuat Erik ten Hag mesti secepatnya memutuskan nasib Maguire. Pemain yang diandalkan Southgate di Inggris itu bahkan pernah dicoba ten Hag sebagai striker. Momen itu terjadi saat Manchester United menjamu Real Sociedad di Liga Malam Jumat. Barangkali ini terjadi karena jadi back pun Maguire justru menjelma jadi striker, tapi striker lawan. Namun percobaan menjadikan Maguire striker pun gagal. Pemain ini toh nggak bisa cetak gol ke gawang lawan. Nah kabarnya nih, Maguire akan dilepas oleh Erik ten Hag. MU bersedia jual rugi Maguire, itu jika ada yang meminatinya. Yah, kalau nggak laku coba tawarkan ke FC Goa. Masalah yang terakhir adalah salah urus. Manchester United ini memang klub yang salah urus. Pemilik mereka, keluarga Glazer adalah pengusaha yang pelitnya, na'udzubillah. Salah satu bukti kikirnya Glazer adalah soal tempat latihan. Petinggi Manchester United pernah merencanakan tempat baru untuk latihan yang tidak terlalu jauh dari Old Trafford. Para petinggi menggembar-gemborkan Tatton Estate yang luasnya 5.000 hektar untuk tempat latihan. Tapi setelah tahu harganya sangat tinggi, para petinggi MU putar balik. Lalu MU pernah berencana membenahi Carrington dengan biaya 200 juta pounds. Namun nasibnya entah sampai mana. Fans Manchester United juga sering memprotes kebijakan dari pemilik klub. Para penggemar bahkan menuntut agar United dijual saja daripada salah urus. Namun, Glazer tentu tidak mau melepas Manchester United begitu saja.